Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sujunar Kolbi Arifuddin dengan NIM 162444043 kelas SIRS 31. Di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan cara booting. Yang tugas ini telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pak Medi Wisnu Prihatmono. Namun sebelum itu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Beberapa pertanyaan ini. 1. Jelaskan apa itu bootable. Jadi, bootable adalah keadaan atau kemampuan suatu media penyimpanan seperti flash disk, CD atau DVD atau hard drive yang berisi sistem operasi atau program utilitas tertentu dan telah dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga komputer dapat memulai proses booting, menyalakan dan memuat sistem dari media tersebut, bukan dari hard drive internal utama. Kedua, flash disk yang digunakan. Flash disk yang saya gunakan adalah flash disk merek SanDisk yang berkapasitas 16 GB. Ketiga, ISO atau Istrowatch. Untuk ISO-nya sendiri, saya menggunakan ISO Ubuntu versi 22.04.05, ukurannya 3,1 GB. Kemudian yang terakhir, apa itu fungsi Rufus? Jadi, Rufus adalah sebuah utilitas perangkat lunak kecil, sumber terbuka dan gratis untuk Microsoft Windows yang berfungsi untuk memformat flash drive USB dan membuatnya menjadi bootable. Fungsi-fungsi utama Rufus adalah 1. Membuat media instalasi USB. Fungsi utama adalah mengubah flash disk biasa menjadi media instalasi untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, UEFI, dan lain-lain. 2. Membuat live USB, membuat flash disk yang dapat dijalankan sistem operasi. Ketiga, melakukan flashing BIOS atau firmware, digunakan untuk membuat media bootable berbaris DOS untuk memperbarui BIOS atau firmware lainnya. Keempat, memformat flash disk. Rufus dapat memformat flash disk ke berbagai sistem file. Dan yang terakhir, keempat, mendukung skema partisi berbeda. Rufus dapat mengkonfigurasi flash disk untuk bekerja dengan skema partisi MBR untuk sistem lama atau BIOS atau GPT untuk sistem modern atau UEFI. Sekian. Kemudian kita masuk ke sistem BIOS-nya atau Rufus-nya. Selanjutnya aplikasi yang kita gunakan adalah Rufus. Nah, berikut tampilannya. Di book selection kita tetap memilih seperti yang di layar. Lanjut kita klik select untuk memilih file ISO. Di sini saya menaruhnya di local disk D. Nah, kita klik file ISO yang kita gunakan lalu klik open. Nah, dan setelah kita men-setting semuanya, kita tak lupa juga men-setting partitionnya. Kita memilih partition MBR. Nah, beginilah settingannya. Kemudian kita klik start, lalu kita klik OK dan yes. Kemudian kita klik OK lagi. Dan setelah itu kita menunggu sampai statusnya ready. Nah, setelah selesai kita klik close saja. Nah, kita ke langkah selanjutnya, yaitu proses booting. Kemudian kita matikan laptopnya terlebih dahulu dan pastikan flash disk yang kita gunakan sudah tercolok. Nah, selanjutnya kita nyalakan laptopnya. Dan di sini kita melakukan proses bootingnya. Langsung saja kita menekan F2 untuk masuk ke bootingnya. Nah, seperti ini tampilan bootnya. Kemudian kita masuk ke bagian bootnya. Nah, seperti yang kita lihat, flash disk yang kita colokkan atau kita gunakan sudah tampilannya di layar. Dan kita akan menaikkannya dengan cara kita menekan Shift plus untuk prioritas instalasinya. Ya, seperti ini
tampilannya teman-teman. Kemudian kita keluar saja dengan menekan F10 lalu kita klik yes. Nah, beginilah tampilan Ubuntu-nya. Untuk masuk ke Ubuntu-nya, kita menunggu sampai waktunya habis. 3, 2, 1. Nah, setelah masuk ke Ubuntu, kita menunggu tampilannya hingga ada tampilan tulisan Ubuntu. Nah, setelah muncul tampilannya, kita menunggu loadingannya ini. Kemudian kita masuk ke sistem operasi Ubuntu-nya. Teman-teman, seperti ini bisa kalian lihat tampilannya. Di sini ada dua opsi antara try Ubuntu dan install Ubuntu. Kita memilih try Ubuntu. Nah, bisa kita lihat ini adalah tampilan pada Ubuntu. Kemudian kita keluar saja dengan menekan logout lalu shutdown. Setelah kita shutdown, tampilannya menetap dengan tampilan Ubuntu. Proses ini akan menunjukkan pada keluarnya proses booting dan kembali pada Windows dengan cara mencabut flash disk yang kita pasang di awal. Setelah itu menekan Ctrl Delete secara bersamaan. Maka hasilnya akan kembali ke Windows. Nah, jika tampilannya kembali ke Windows, maka kita telah berhasil menjalankan proses booting dengan bootable.